Halo semuanya, selamat datang di Bareno Podcast. Podcast yang isinya macam-macam. Oke, jadi pada kesempatan kali ini gue akan membahas sebuah topik yaitu urban tourism di masa pandemi. Jadi sebelumnya gue akan menjelaskan apa sih urban tourism itu. Jadi urban tourism atau wisata kota menurut Inskip adalah suatu kegiatan yang menarik wisatawan domestik maupun mancanegara dengan menyediakan akomodasi dan program kunjungan ke tempat yang menjadi daya tarik kota tersebut. Nah, jenis kegiatan dari urban tourism itu bisa aja kayak kita shopping ke mall, terus kita mendatangi sebuah festival, event atau pameran, museum, taman kota, dan lain-lain. Nah, jadi urban tourism itu salah satu kegiatan yang bisa dibilang murah ya. Apalagi kalau eh, kotanya adalah kota besar seperti Jakarta. Tapi sebenarnya definisi murah di sini relatif ya, karena kita tahu pendapatan orang itu berbeda-beda. Cuman secara garis besar dikatakan murah karena untuk kesana kita tidak perlu mengeluarkan banyak ongkos seperti kita melakukan kegiatan di tempat lain, misalkan kita seperti sport tourism, terus kita juga traveling ke pantai ataupun ke gunung, tidak sebanyak itu biaya yang kita gunakan. Jadi bisa dikatakan relatif murah. Terus juga mudah diakses karena di kota besar seperti Jakarta konektivitas transportasinya sudah mudah ya. Jadi bisa dikatakan mudah diakses. Terus juga ada transportasi online yang mudah kita gunakan. Nah, terus jika kita kaitkan urban tourism dengan kondisi pandemi saat ini itu dikatakan ya mulai kembali aktif ya, karena seperti kita tahu di awal pandemi itu kegiatan pariwisata itu berhenti total. Tidak ada kunjungan wisatawan, tidak boleh ada kegiatan berkerumun. Nah, sekarang kita sudah bisa lihat bahwa kegiatan turisme itu bisa bergeliat kembali. Nah, salah satu eh, yang harus kita waspadai yaitu adalah kegiatan urban tourism yang tidak memperhatikan protokol kesehatan. Karena kita tahu bahwa protokol kesehatan itu di masa pandemi seperti ini adalah kunci keberhasilan dari pencegahan virus COVID-19. Nah, salah satu kasus yang memprihatinkan yaitu pada H+2 Hari Raya Idul Fitri, kawasan wisata Ancol dikunjungi lebih dari 30.000 wisatawan. Nah, seperti salah satu video yang beredar itu kan kita tahu tuh di Ancol tuh rame banget ya, dempet-dempetan, nggak ada yang pakai masker, nggak ada jaga jarak. Nah itu kan ada bisa terjadi adanya klaster penyebaran. Semoga nggak ada sih ya dari situ ada klaster COVID-19. Nah, terus juga dari pengalaman pribadi nih, eh, di pertengahan bulan Mei kemarin, gue pergi ke salah satu mall yang ada di Jakarta Selatan. Nah, protokol yang disediakan oleh pengelola mall sudah baik, seperti adanya pemeriksaan suhu, adanya juga fasilitas hand sanitizer, apalagi di restorannya ya. Pegawai restoran itu pakai face shield, menggunakan sarung tangan, terus juga rutin adanya pembersihan meja dengan desinfektan. Pokoknya banyak deh protokol yang dilakukan oleh restoran. Walaupun protokol sudah dijalankan oleh pengelola, tetapi kalau protokol tidak dijalankan oleh pengunjung ya sama saja. Jadi ya di sini tuh harus ada keseimbangan ya antara kita menjalankan kegiatan dengan menjalankan juga protokol kesehatan. Nah, di sini pemerintah hadir untuk mendukung adanya kegiatan masyarakat. Salah satunya itu melalui Kemenparekraf atau Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif itu mereka sudah mengeluarkan namanya protokol CHSE. CHSE itu kependekan dari Cleanliness, Health, Safety, dan Environment Sustainability. Nah, jadi protokol itu
dibuat supaya tempat wisata itu ataupun kegiatan masyarakat itu tetap bisa berlangsung. Nah, alasannya itu kalau menurut gue pribadi itu ada dua. Pertama, supaya ada perputaran ekonomi karena Indonesia itu ekonominya masih kebanyakan ditopang oleh sektor informal seperti event, kemudian juga UKM, pedagang-pedagang, makanan, dan lain-lain. Jadi supaya ekonomi tetap berputar, diterbitkanlah CHS ini. Terus yang kedua itu juga supaya masyarakat bisa melepaskan stres akibat WFH. Tidak bisa dipungkiri, gue pribadi masih duduk di bangku kuliah ya. Jadi kalau di kampus gue itu masih menetapkan study from home, jadi kita buka laptop, kita ngerjain tugas di laptop, kita nggak bisa ketemu teman-teman. Jadi kita kan stres ya buat belajar itu, jadi ya diperlukanlah adanya stress release dengan salah satunya itu melalui urban tourism. Jadi menurut gue penting sih urban tourism itu dibuka kembali ataupun dijalankan kembali, tetapi dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa urban tourism di masa pandemi itu masih berlangsung seperti normal ya, karena eh, tidak ada perbedaan yang cukup signifikan karena tetap berkerumun atau tetap apa gitu ya. Cuman di sini harus ditekankan kembali protokol kesehatan itu sangat penting supaya kita bisa sama-sama melawan pandemi ini dan juga supaya pandemi ini segera berakhir. Oke, mungkin itu dulu aja ya untuk pembahasan topik kali ini. Uh, Mungkin kalau ada yang masih masukan tentang topik selanjutnya ataupun tanggapan tentang topik ini bisa ditulis di kolom komentar di bawah. Terus kalau kalian suka boleh di like, kalau kalian merasa video ini bermanfaat silahkan di share ke teman-teman kalian. Dan kalau misalkan kalian penasaran dengan konten selanjutnya di channel ini, kalian bisa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Oke, sekian dulu dari Mas Bareno Podcast. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye bye.